Everybody wants to coach, stick to the sidelines. Everybody wants to get a step from my riders. Wilding up, trying to nick them Mariahs. I've been all alive and I don't really care if they say that I'm local. Every day on the street, every track, every beat, just as long as you go down. I'm living la vida loca. I'm pulling up feeling local. Jas tentang kekuasaan. Kami menyediakan fitur penerjemahan dalam bahasa Inggris, Spanyol, dan Indonesia. Silahkan masuk ke saluran penerjemahan yang kawan-kawan pilih. Kami memulai perbincangan ini di masa pandemi, kalau teman-teman ingat, di mana dulu kita membutuhkan ruang ya untuk mendiskusikan isu-isu politik, dan sekarang kita masih terus melanjutkan ruang-ruang seperti ini. Di sini kami sudah ditemani atau kita sudah ditemani oleh Sherin Issouf, Executive Director dari Just Associates, yang akan membagikan pengetahuan dari para pembicara di sini sebenarnya terkait dengan praktik-praktik mereka tentang gerakan dan kekuasaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan mimbar virtual ini kepada Sherin untuk memulai. Terima kasih banyak, Alexa. Sambutan hangat bagi kawan-kawan semua yang bergabung bersama di dalam perbincangan ini. Hari ini kita akan membahas fokus tentang gerakan, pembangunan gerakan, dan pentingnya pendidikan populer feminis atau FPI ketika kita menyoal tentang pentingnya mengklaim ulang dan meradikalisasi, mengakarkan kembali demokrasi. Selamat datang, senang sekali bisa hadir di sini bersama dengan rekan-rekan semua, dan saya juga sangat bahagia. Di sini kita sudah ditemani oleh panelis. Saya rasa kawan-kawan paham ya bahwa kita berada di waktu yang sangat penuh dengan tantangan, dan kita juga tahu bahwa sembari kita mempersiapkan tahun ini yang kita klaim sebagai tahun pemilu, ada krisis global terkait dengan demokrasi, dan ada semacam rasa tidak aman, misinformasi yang kemudian meningkatkan atau menyuburkan ya rezim-rezim otoriter yang didukung oleh konsolidasi kekuasaan, salah satunya yang dimotori oleh pihak-pihak sayap kanan yang diskriminatif, yang meminggirkan, dan yang penuh dengan kekerasan. Saya rasa kita semua tahu bahwa perubahan politik membutuhkan gerakan yang kuat dan gerakan yang mutakhir seperti bukti-bukti di masa lampau. Oleh karena itu, judul acara ini adalah kalau tidak ada gerakan, tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada gerakan tanpa kekuatan atau tanpa kekuasaan. Nah, saya rasa JAS dan bagi kawan-kawan semua yang mendengar di sini, bagi JAS gerakan lebih dari sekedar memobilisasi. Mobilisasi ini sulit ya untuk dipertahankan, dan gerakan membutuhkan komitmen mendalam dan keterlibatan mendalam yang bisa dipertahankan atau bisa dirawat ya, dan perubahan memang membutuhkan waktu. Saya rasa kita semua paham. Dan gerakan membutuhkan panduan, visi yang memandu, arahan yang jelas yang bisa mengantarkan kita pada tujuan bersama. Gerakan juga membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang didasari oleh orang-orang yang aktif, yang membawa visi dalam kerja-kerja perubahan tersebut. Dan yang namanya gerakan juga membutuhkan aliansi, sekutu yang saling berkontribusi untuk mencapai ya tujuan kelompok dengan cara-cara yang mereka. Sepanjang sejarah gerakan terus tumbuh dan berkembang, dan gerakan-gerakan yang selama ini kita pantau itu biasanya punya basis politik. Dan kita perlu mengembangkan metode-metode pembelajaran yang bisa melahirkan basis-basis politik ini, yang bisa melatih rekan-rekan agar memiliki kemampuan politik untuk menggagas gerakan. Tapi lebih dari itu, saya rasa hal ketiga yang ingin saya bawa ke sini adalah ada hubungan antara feminis popular education, pendidikan populer feminis, dan pembangunan kekuatan jangka panjang atau penguatan gerakan. Pendidikan populer telah atau sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lah ya dari pembangunan gerakan mulai dari zaman kolonial, dan saya rasa tradisi pendidikan populer atau pendidikan kerakyatan ini sudah mulai terkikis ya seiring dengan berjalannya waktu dalam 3 dekade terakhir, dan sudah mulai dipreteli dan ditinggalkan tradisi pendidikan populer. Tapi pendidikan populer atau pendidikan kerakyatan ini dibutuhkan sekarang. Dan saya tahu bahwa ada banyak sekali pendidik feminis populer ya
pendidik feminis kerakyatan yang hadir, yang bergerak di bawah di balik layar atau di bawah tanah di berbagai macam komunitas. Dan hari ini kita akan berbincang tentang feminist popular education dan pembangunan gerakan. Jadi kita akan menghabiskan kira-kira 1 jam ke depannya untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi yang saya jabarkan barusan. Dan semoga ketika kita melakukan dialog ini kita benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan gerakan jangka panjang, khususnya gerakan feminist popular education. Karena dalam kesempatan kali ini kita akan memperkuat kapasitas kita sekaligus solidaritas yang kita butuhkan untuk bisa melakukan kerja-kerja kita di lapangan dalam jangka panjang. Nah, kita akan mulai dengan ronde menjawab cepat ya teman-teman semua. Kita akan memulai dengan Anda, Mariela. Mariela, tolong kawan-kawan bisa lihat kolom chat. Nanti di kolom chat akan ada biografi panjang ya tentang para pembicara kita. Mariela adalah pendidik dari Panama, perencana kebijakan publik dan peneliti yang menempatkan Feminist Popular Education atau FPE dalam membangun partisipasi rakyat, baik di tingkat nasional, regional, dan saya mau bilang menanamkan ya nilai-nilai FPI ke dalam gerakan-gerakan global juga. Selamat datang Mariela, senang sekali bisa Anda sudah hadir di sini. Nah, sekarang saya akan menanyakan satu pertanyaan ya kepada seluruh panelis. Apa itu Feminist Popular Education atau FPI menurut Anda semua? Mariela, kita mulai dari Anda. Dan Anda punya 1 menit untuk menjawabnya. Silahkan, Mariela. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini. FPE untuk saya adalah bagian dari proyek hidup saya, adalah sebuah alat untuk membangun konstruksi sosial, membangun kesadaran dan mobilisasi secara dengan tanpa FPE. Saya pikir kami di Panama kita tidak bisa mencapai pencapaian signifikan untuk kehidupan perempuan-perempuan yang ada sekarang ini. Itu adalah satu dimensinya. Juga adalah strategi politik yang efisien untuk berpikir secara politik secara baik juga, dan FPE penting untuk membangun politik atau kesadaran secara strategis ya. Sudah 1 menit ya. Sempurna. Saya akan minta kawan Mariela, nanti kita akan bahas lebih mendalam ya di sesi selanjutnya. Nah, panelis kedua yang ingin saya panggil atau saya libatkan dalam perbincangan ini adalah Laura Zuniga. Laura, saya akan meminta Anda menyalakan kamera Anda. Laura adalah seorang aktivis dari Honduras yang telah berpartisipasi ya dalam ruang-ruang pendidikan feminis populer dan orang muda dan ruang komunikasi di komunikasi, dan Laura ini berdedikasi atau memiliki dedikasi terhadap penggunaan FPI ya sebagai strategi gerakan. Laura, selamat datang. Pertanyaannya sama. Apa itu makna FPI menurut Anda atau bagi Anda? Dan Anda punya waktu 1 menit. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Untuk saya, FPE adalah cara transformasi sosial untuk perubahan-perubahan ya secara kolektif, secara bersama yang bisa kita lakukan, transformasi dari akar pergerakan, dan FPE membantu kita untuk menetralkan opresi, juga membuat praktek-praktek transformatif untuk keadilan sosial bagi kita semua, dan kita juga bisa membangun diri kita secara politik dan bisa melahirkan strategi fight ya secara efektif dan bagaimana menghadapi sistem-sistem opresi. Terima kasih Laura, dan saya akan memanggil sekarang panelis ketiga kita, Kunsia. Kunsia adalah seorang pendidik feminis populer yang sudah bekerja dengan JAS hampir 11 tahun ya, mendukung JAS
membangun organisasi dan mengakarkan organisasi ke prinsip-prinsip dan tradisi feminis popular education. Kuntea adalah seseorang berasal dari Kamboja dan Kuntea telah bekerja di ruang-ruang nasional, regional, dan global sebagai seorang pendidik feminis populer dan penggerak yang memiliki komitmen. Kuntea, selamat datang dan silahkan dari sudut pandang Anda. Kuntea, apa itu pendidikan populer feminis dan apa maknanya bagi Anda? Terima kasih banyak Sherin dan halo semua. Kalau buat saya pendidikan populer feminis atau feminist popular education adalah membangun pembelajaran kolektif dan strategi kolektif sebagai dan juga kepemimpinan kolektif ya, mengembangkan strategi-strategi bersama untuk mendorong terjadinya perubahan demi kehidupan lebih baik untuk semua orang. Sepertinya tidak jauh berbeda dari apa yang dikatakan oleh kawan-kawan yang lain ya. Tapi ini adalah framework atau kerangka pikir yang diadaptasi dari kerja atau dari karya-karyanya Paulo Freire ya tentang pendidikan yang fokus ke kelompok, tapi di saat yang sama kadang-kadang pendidikan ini suka tidak menghargai pengetahuan yang sudah dimiliki oleh kelompok tersebut. Ketika feminis mengadopsi kerangka berpikir ini, kelompok feminis memperkenalkan perspektif interseksionalitas dan alih-alih fokus ke perspektif kelas. Jadi dalam karya atau dalam karya Paulo Freire lebih fokus ke konsep kelas, tapi kawan-kawan feminis kemudian mengadopsi konsep ini dan mengawinkan perspektif interseksionalitas ke dalamnya sehingga lahir feminis popular education. Iya, berarti tadi Kuntia menjelaskan ini adalah bagian dari sejarah panjang tradisi pendidikan dari karya-karyanya Paulo Freire dan bagaimana kemudian pendidikan ini bisa menjawab undangan politik dari pendekatan-pendekatan barusan. Dan ini juga metodologi yang kita gunakan yang kita gunakan. Nah, Hope, kita akan pindah ke pembicara selanjutnya. Hope adalah aktivis feminis yang menggebu-gebu dengan pengalaman berdekade-dekade ya di dunia aktivisme, dan Hope bekerja baik di benua Afrika maupun secara global. Saya tahu Hope bahwa Hope dalam kerja-kerjanya telah menggunakan kekuatan pendidikan populer feminis ya. Nah, untuk lagi-lagi memulai undangan dari kami adalah dari sudut pandang Anda, Hope, apa itu feminist popular education? Hai, Sharin, kalau buat saya, feminist popular education yang saya pelajari dari nenek saya. Setiap kali dia ingin membangun gerakan, apapun gerakan yang ingin dia bangun ya, dia menggunakan musik, dia menggunakan tarian, dia menggunakan pantun dan atau kata-kata mutiara, dan dia mengumpulkan ya orang-orang di sekitar api unggun dan berbagi begitu. Dengan cara seperti itulah nenek saya bisa menggunakan pendekatan yang partisipatoris karena semua orang datang membawa hati mereka, bergerak mengikuti hati mereka, berbincang dengan menggunakan hati mereka. Dalam perbincangan-perbincangan yang digagas oleh nenek saya, mereka selalu bisa membawa atau membahas tentang dinamika kekuasaan, melibatkan laki-laki, perempuan, dan pihak-pihak lain menggunakan tadi ya teknik bertutur kisah, lalu tarian dan musik, dan nenek saya bisa membangun gerakan. Waktu itu dia tidak menyebutnya sebagai gerakan. Intinya adalah membawa komunitas untuk berkumpul bersama-sama agar mereka bisa membuat perubahan. Itulah pendidikan kerakyatan atau pendidikan populer dari sudut pandang saya. Jadi, keren sekali, Hope. Terima kasih karena telah mengingatkan kita juga ya di sini bahwa pendidikan kerakyatan atau popular education adalah metode yang kita sudah miliki, bahkan nenek kita dan ibu kita telah praktikkan di masa lampau. Dan saya rasa pendidikan populer feminis ini semacam tungku ya yang kita isi bersama-sama. Nah, saya akan pindah ke Risha sekarang. Risha, selamat datang. Risha bergabung bersama kita dan Risha memiliki latar belakang keilmuan serta kerja-kerja karya-karya keilmuan yang sifatnya interdisipliner, lintas batas, dan saya rasa Risha ini menggagas cara-cara untuk mencari tahu atau cara-cara untuk mengumpulkan pengetahuan secara stabil. Jadi maksudnya adalah
tetap penasaran, tapi di saat yang sama memiliki pandangan yang spesifik untuk tentang bagaimana cara mencapai keadilan begitu. Richa, sekarang kita beranjak ke Anda. 1 menit, apa itu makna pendidikan populer feminis bagi Anda dan bagaimana FPI telah membantu kerja-kerja Anda menjadi semakin dalam, semakin mengakar. Silakan, Richa. Halo, terima kasih banyak Sherin dan sangat sangat indah, saya merasa ini sangat indah ya saya hadir di sini begitu, melihat kawan-kawan semua khususnya di dalam momen yang revolusioner di mana para mahasiswa dan mahasiswi di kampus-kampus Amerika Serikat mengajarkan kepada kita bahwa kita selalu merupakan pelajar ya sepanjang masa, sepanjang hayat. Jadi saya rasa kalau dikaitkan ya dengan dengan pandangan saya tentang apa itu FPI, pendidikan populer feminis, saya percaya bahwa pendidikan feminis popular education adalah pendidikan yang terus berlanjut, tak bisa dihentikan, yang terus mengajarkan kita bagaimana cara menjadi diri saya sendiri, bagaimana caranya kita belajar menjadi kami, kita belajar menjadi bagian dari sebuah kelompok, terus berdansa, menari ya. Eh, bahwa posisi kita selalu berubah dari kita sebagai I, diri sendiri, kita sebagai we, kami, dan kita sebagai kita begitu. Bahwa pembelajaran adalah sesuatu yang terus bergulir dan diri kita selalu merupakan bagian dari pembelajaran tersebut. Dan ketika membahas tentang pembelajaran dengan menggunakan perspektif FPI, kita sebagai individu bisa memperkaya kolektif tanpa merendahkan atau mencela satu sama lain. Saya rasa itu ya bagi saya definisi pendidikan populer feminis. Terima kasih banyak, Risha. Terakhir saya ingin mengundang Jojo. Jojo adalah seorang aktivis HAM dan aktivis HAM perempuan yang sudah lama aktif dan kepala dari Center for Women Resources atau Pusat Sumber Daya Perempuan di Filipina dan punya sejarah panjang juga dengan JAS ya. Ketika JAS waktu itu baru mulai membahas tentang FPI dan pembangunan gerakan, Jojo terlibat di dalamnya. Jojo, selamat datang. Sekali lagi pertanyaan yang sama untuk Anda, Jojo. 1 menit. Apa itu? Apa pemahaman Anda terkait dengan FPI dan apa maknanya bagi kerja-kerja Anda? Terima kasih banyak Sherin atas perkenalannya dan selamat malam rekan-rekan semua. Senang sekali bisa hadir di sini. Terima kasih Jas karena telah memberikan saya peluang untuk menjadi bagian dari diskusi ini. Kalau bagi saya, Feminist Popular Education atau FPI ini memiliki beberapa aspek ya. Pertama populer atau merakyat ya. Karena kita menyasar komunitas akar rumput dan karena akar rumput nih harus dipahami kan pendidikan ini dengan menggunakan alat-alat yang inovatif dan kreatif agar kawan-kawan di akar rumput paham dan ini juga menggunakan pengalaman ya. Jadi kawan-kawan di akar rumput paham karena dikaitkan dengan pengalaman mereka. Tujuannya adalah perubahan sosial seperti yang dikatakan oleh para panelis yang lain, tapi aplikasi atau penerapannya itu kita mendorong agar kawan-kawan menggunakan lensa gender ya ketika menganalisis masalah dari sudut dari kacamata FPI dan FPI ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Jadi tiap kali kami mengorganisir sesi FPI di akhir pasti kita harus membuat rencana kerja yang bisa ditindaklanjuti. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak Jojo. Nah, ada beberapa hal ya di sini yang secara konseptual bisa kita bahas lebih lanjut dalam dialog ini. Jadi ini adalah ruang yang berani, ruang yang radikal untuk belajar, untuk melupakan, untuk mendefinisikan ulang siapa kita demi kebebasan, demi masa depan yang lebih baik. Dan tadi beberapa panelis mengatakan bahwa FPI ini merupakan tradisi jangka panjang dan bagaimana dalam diskusi kita pada malam hari ini kita bisa memperdalam pemahaman kita tentang cara membangun komunitas dan mari kita simpan ya di hati kita kata-kata dari para panelis barusan dan di ronde selanjutnya kita akan memperdalam pembahasan tentang FPI khususnya terkait dengan kerja-kerja pembangunan gerakan. Saya ingin mengundang Anda Kuntea untuk menyalakan kamera Anda dan terima kasih banyak. Jadi Kuntea,
Dari sudut pandang Anda nih, Kuntia, dan dari pengalaman Anda ya, Kuntia, apa sih yang ditawarkan oleh pendidikan populer feminis terhadap aktivis dan terhadap gerakan? Dan mengapa hal ini penting, khususnya di momen sekarang? Tadi kan Risha mengingatkan kita sekali lagi ya, bahwa kita berada di momen spesifik terkait dengan Palestina, terkait dengan pembebasan, terkait dengan krisis besar ya yang dihadapi oleh dunia, dan kita juga tahu bahwa orang-orang sekarang sedang mengorganisir gerakan, sedang mendorong balik gitu. Kuntea, saya berikan waktu 5 menit. Mohon maaf kalau saya harus mengingatkan waktunya sekali lagi apa pertanyaannya, apa yang ditawarkan oleh FPI terhadap gerakan kita sekarang. Terima kasih banyak Sherin, dan saya akan coba menjawab dalam 5 menit ya. Jadi saya rasa saya ada beberapa poinnya. Saya akan langsung bahas tentang poin-poin yang ingin saya garis bawahi ya. Apa itu tawaran FPI? Yang pertama, melanjutkan dari apa yang didiskusikan barusan ya. Apa itu FPI? FPI adalah ruang yang memberikan aktivis serta gerakan kesempatan untuk belajar bersama, menganalisis bersama, dan mengembangkan kepemimpinan bersama dengan menggunakan metodologi-metodologi yang berbeda seperti yang Hope katakan, seni, eh, tutur kisah, storytelling. Jadi metode-metode simple yang bisa digunakan untuk kemudian menggabungkan pengetahuan dan menyusun strategi demi tercapainya perubahan yang ingin kita capai, yang kita lihat ya, dengan menggunakan kerangka kekuasaan untuk menganalisis konteks, dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kita juga melihat persimpangan-persimpangan, interseksionalitas. Itulah yang ditawarkan oleh pendidikan populer feminis. Dan pendidikan populer feminis ini juga fokus ke aspek aksi dan mitigasi. Yang kedua, ketika kita hadir di ruang-ruang FPI ya, jadi begini, kita kan hidup di tengah sistem di mana kita dipaksa untuk menjadi orang lain. Tapi ruang yang ditawarkan oleh FPI adalah ruang yang memungkinkan kita untuk menghargai diri kita sendiri, untuk mencari diri kita sendiri, dan untuk menghargai pengetahuan serta nilai-nilai yang kita miliki. Mau kita seorang petani, mau kita seorang pekerja seks, pengetahuan yang kita miliki sama bobotnya. Dan yang terakhir tentang kepemimpinan bersama dan ko-kreasi, penciptaan bersama. Ruang-ruang FPI membantu kita atau memungkinkan kita untuk berbagi kuasa. Karena kan pada akhirnya kita bukan ingin mengganti pemimpin laki-laki dengan pemimpin perempuan. Kita ingin agar semua orang paham tentang dinamika kekuasaan, dan kita ingin menuju dunia yang lebih baik untuk semua orang, bukan hanya untuk perempuan atau untuk laki-laki. Dan kemudian ada satu lagi tentang healing ya, dan perawatan diri. Saya rasa ruang-ruang yang kita buka dengan menggunakan FPA, yaitu ruang-ruang bertutur kisah, ruang-ruang seni, memiliki fungsi penyembuhan atau healing. Karena bagi kita, khususnya perempuan ya, kita kan mengalami banyak trauma. Kita menghadapi kekerasan. Jadi ruang-ruang FPI buka ini menawarkan kita peluang-peluang untuk sembuh sembari menggunakan metode holistik ya, heart, mind, body, hati, tubuh, dan pikiran di ruang tersebut. Dan tentu saja kita membangun ya semacam rasa kepemilikan atau rasa keterikatan bersama, sense of belonging. Yang terakhir yang saya ingin sebutkan adalah yang juga penting, tentang inspirasi, harapan, dan solidaritas. Karena ketika kita tinggal di dalam sistem yang sekarang ini, seperti yang saya katakan barusan, kita merasa putus asa kan, aduh apa yang bisa saya lakukan, ini terlalu banyak, ini terlalu besar masalahnya. Tapi saya rasa akan ada jalan, ada peluang-peluang yang bisa kita masuki, ada ruang-ruang alternatif yang bisa kita buat, meskipun kecil, tapi kalau kita bisa melakukan disrupsi, mengganggu sistem atau dinamika kekuasaan yang sekarang ajak, ini sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita mulai dari sekarang. Berikut barusan adalah poin-poin yang ingin saya katakan tentang tawaran FPI kepada aktivis. Dan kenapa FPI penting? Karena saya rasa yang pertama ya, karena itu kan dari kita sendiri. Kita adalah orang yang menghadapi isu-isu tersebut, yang terdampak oleh isu-isu tersebut. Jadi tidak ada orang yang lebih tahu isu tersebut selain kita. FPI dimulai dari kita. Dan FPI bukan sesuatu yang di atas begitu, di awang-awang. FPI adalah kenyataan sehari-hari yang dimulai dari hati, tubuh, dan pikiran kita. Dan FPI ini benar-benar dikembangkan dari diri kita sendiri. Dan kita adalah
daya yang mendorong terjadinya perubahan. Kita yang ada di lapangan, kita yang tahu isunya seperti apa solusinya. Dan FPI membuka ruang-ruang bagi kita untuk melakukan perubahan dan membuka ruang agar kita bisa menjadi tadi daya yang mengubah. Dan FPI memainkan beberapa peran. Tidak hanya untuk peningkatan kapasitas, tapi FPI juga membantu pengembangan kapasitas, membangun aliansi, em, membangun kepemimpinan. Jadi ketika kita punya pemahaman yang mendalam tentang Feminist Popular Education atau FPI, kita bisa beradaptasi di banyak tempat. Ketika kita bertemu dengan PBB misalnya, bagaimana cara memastikan agar isu kita berada di fokusnya atau dijadikan fokus? Jadi bagaimana kita mengadaptasikan alat atau tools FPI ketika kita tampil di ruang-ruang yang berbeda dan ketika kita menggunakan strategi yang berbeda. Dan kemudian yang ketiga ini, kenapa FPI penting? Karena membangun relasi dengan basis kepercayaan itu penting. FPI membantu kita membangun relasi dengan rasa percaya dan rasa kepercayaan ada di jantung dari kekuatan kolektif. Kalau kita tidak punya rasa percaya antara satu sama lain, kita tidak bisa membangun perubahan. Jadi kalau tidak ada ruang, kita tidak akan bisa membangun rasa percaya. Kalau tidak ada rasa percaya, kita tidak akan bisa membangun gerakan. Dan ruang inilah yang dibuka oleh FPI. Dan sekarang kita lihat ada banyak sekali perpecahan ya di masyarakat, baik antara feminis maupun bersama dengan antar komunitas. Bagaimana caranya kita bisa membangun rasa percaya, membangun kekuatan kolektif? Langkah pertamanya adalah kita harus memiliki ruang yang terbuka dan kita harus bertukar motif ya. Kenapa kita mau berjuang? Karena kita ingin dunia yang lebih baik dan membayangkan apa sih yang mungkin terwujud di masa depan. Itu saja dari saya, Sherin. Terima kasih. Terima kasih, Kuntea. Saya mendengar tadi Anda memusatkan jawaban Anda dalam beberapa poin ya. Mulai dari di mana perempuan dan komunitas itu berada. Jadi FPI membuka ruang yang memungkinkan dan memfasilitasi orang untuk berkumpul bersama. Dan tadi Kuntian mengatakan untuk menjalin ya atau menjahit sebuah kain, menjahit sebuah tabir atau kain sosial ya yang kita sebut sebagai gerakan begitu. Tapi di saat yang sama juga menggunakan analisis kekuasaan ya untuk menjadi basis penyusunan strategi, penyusunan aksi yang memungkinkan gerakan-gerakan yang awalnya individual ya, gerakan-gerakan individual yang berangkat dari diri sendiri, pemahaman tentang diri saya, untuk agar bisa berevolusi menjadi sesuatu yang besar yang bisa dipertahankan. Jadi saya tadi mendengar melanjutkan apa yang Anda katakan ya, FPI adalah sebuah pendekatan untuk kerja-kerja dalam gerakan dan FPI juga merupakan seperangkat metodologi yang bisa memfasilitasi ya penguatan, pengembangan dari analisis bersama yang bisa kemudian mendorong lahirnya aksi dan strategi lebih lanjut. Mariela, saya ingin berbincang dengan Anda sekarang. Saya ingin melibatkan Anda dalam perbincangan ini. Karena saya tahu Anda telah bekerja selama bertahun-tahun ya untuk menjangkau ratusan orang di Panama untuk memperjuangkan masa depan yang lebih setara, yang lebih adil, dan pergerakan atau pergeseran dari gerakan yang sifatnya individu menjadi gerakan yang kolektif ini adalah sesuatu yang sangat penting ketika kita mau melawan kuasa. Mariela, bolehkah cerita kepada kami bagaimana Anda menggunakan konsep FPI di dalam kerja-kerja Anda, yang Anda merupakan bagian kunci di dalamnya? Ya, saya tidak bisa menyalakan kameranya ya, mohon maaf. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ketika saya melihatnya, itu adalah pertanyaan yang cukup besar karena saya ingat 40 tahun lalu ketika kita memulai proses ini, kita juga nggak tahu itu namanya, tidak ada nama FPE saat itu. Dan ini semua adalah sebuah evolusi dari pendidikan populer yang telah disebutkan sebelumnya. Dan di dalam perjalanannya kami sadar bahwa semua yang setelah kita lakukan proses-proses ini, edukasi, pendidikan, edukasi politik,
termasuk ada praktek-praktek machistas ya, macho dalam FPE ini pada tahun 80-an. Jadi tidak mudah untuk menyebutnya sebagai pendidikan feminis gitu ya pada saat itu. Karena ya ada suatu sistem yang lebih machista atau ortodoks gitu ya, konvensional. Sekarang kita bisa menyebutkannya. Terima kasih terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kesadaran-kesadaran yang sudah dilakukan selama 30-40 tahun ini. Untuk saya memulai pada saat itu ketika tidak ada penyebutannya, kata penyebutannya atau namanya atau artinya apa yang kita lakukan, dan banyak sekali ketakutan untuk melakukan hal-hal dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru. Saya berpikir bagaimana caranya. Dan apa yang disebutkan Kuntea sebelumnya, kita sadar bahwa pekerjaan ini sekolah di area rural tidak bisa memberikan result yang kita inginkan, hasil yang kita inginkan. Juga tidak ada politik publik yang bisa memproteksi kita saat itu. Jadi, tapi ada suatu keperluan kesadaran atau kepentingan untuk bisa membuat perubahan di politik publik di Panama untuk hak asasi perempuan. Waktu itu belum ada ya. Jadi dari kesadaran kita bersama menjadi sebuah aksi kolektif. Kita bertemu, kita bergabung. Para perempuan yang sudah bekerja bersama-sama bertahun-tahun, kita membangun kepercayaan yang telah dibangun selama banyak waktu ini dengan cara yang sangat delicate. Kita tidak bisa melakukannya secara cepat karena kita juga tidak mengenal apa itu saat itu. Tapi kita saling menghormati satu sama lain karena kita ada perbedaan juga di antara kita. Kita mencoba menghormati itu semua sehingga aksi kolektif ini kita bawa untuk membawa metodologi untuk pekerjaan kolektif yang bisa membuat kita merasa safe dan bisa bergantung pada satu dengan yang lain, bisa terlihat secara kolektif juga. Tidak ada yang lebih dari yang lain, tidak ada satu pun yang lebih tahu dari yang lain. Kita belajar bersama-sama, kita membangun bersama-sama gerakan-gerakan untuk perubahan politik, menuju perubahan politik yang kita inginkan. Itu adalah transformasi politik pertama, yaitu mengubah diri kita sendiri dan gaya kita menjadi seorang leader kepemimpinan dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Itu adalah langkah pertama. Alat atau perubahan transformasi pertama dalam prosesi ini atau FPE ini. Transformasi internal. Membangun sebuah kapasitas untuk bisa bersama-sama, itu yang sangat penting. Juga sadar bahwa ketika kamu memulai sebuah proses untuk perjuangan politik, publik, tidak semuanya bisa dicapai. Tapi fakta bahwa kita telah memulai itu adalah penting. Bagaimana pekerjaan ini dilakukan secara kolektif atau menciptakan skenario untuk perubahan, itu yang penting. Dari situ kita katakan bahwa kita membuat sebuah pengalaman yang penting untuk kehidupan perempuan dari komunitas kecil, dari mikro, kita bawa ke stage atau yang lebih besar lagi. Kita tidak mencapai
perubahan secara langsung atau cepat, tapi perubahan secara strategis pasti akan bisa tercapai. Jadi semua ini bukan sebuah proses linear, tapi proses yang multidimension. Kita harus melakukan research, kita komunikasi kepada dalam diri kita sendiri ataupun orang lain lagi, desistematisasi. Jadi kita merekonstruksi kembali juga, mengkreasi metodologi baru, bagaimana mengaplikasi pengetahuan kita yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan bagaimana mentranslate-nya ke komunitas atau orang bisa mengerti ide tersebut, dan kita bagikan juga kepada teman-teman yang ada di field, kita telah menandatangani fakta ke-6 yang datang lebih dari 1.000 perempuan, tapi mungkin terdengar kecil, tapi di Panama itu banyak sekali. Semua menandatangani fakta untuk election, pemilihan umum presiden. Baru saja 6 hari lalu itu terjadi. Itu adalah contoh yang baik tentang apa yang kita lakukan. Tapi itu bukan yang terpenting untuk kita, bahwa faktanya ditandatangani. Tapi yang terpenting adalah jalan yang atau proses yang telah kita lalui untuk bisa berkumpul, menyatukan kekuatan untuk menari bersama, untuk menangis bersama, dan merasakan bahwa kita tidak sendirian. Ini adalah kekuatan kolektif, kekuatan yang bisa mentransformasi. Tidak ada siapapun yang bisa mengambil itu dari kita semua, dari kita. Bisa saja pemerintah tidak memberikan itu, kan ya. Tapi kita adalah bagian dari perubahan historis untuk melawan sistem neoliberal, patriarkal, dan dari situ ya, saya yakin mereka mungkin tidak akan melakukannya, tapi kita tahu kita sudah berjuang. Kita telah membangun kekuatan kolektif ini, solidaritas ini, sebuah ruang penuh dengan cinta di antara kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, Mariela, dan terima kasih karena telah memusatkan atau memfokuskan pada tadi ya, pentingnya sesuatu yang biasanya kita sebut sebagai sesuatu yang intangible, ya, yang tidak bisa dipegang atau tidak terlihat ya, dari gerakan dan perubahan yang dibawa oleh gerakan tersebut. Karena pentingnya tadi Anda mengatakan pentingnya adalah kita bekerja sama, dan di balik itu, ketika kita menggeser atau kita mengubah kesadaran, kita tidak akan bisa melupakan apa yang telah kita lihat. Jadi kalau misalnya tadi ya, kesadaran di dalam kepala kita itu sudah dinyalakan, kita tidak akan bisa lagi gitu kembali ke masa lalu di mana kita tidak sadar atau tidak engah ketika melihat sesuatu. Jadi saya ingin kawan-kawan mengingat ya hal barusan ya. Nah, saya ingin mengundang Jojo ke dalam perbincangan ini karena di Filipina ya kita tahu bahwa gerakan ini harus bergerak ya di bawah diktator, di bawah tekanan, dan dalam kerja-kerja pembangunan gerakan ya di sepanjang sejarah kita melihat model-model gerakan seperti ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa kita berada di momen di mana kita bergerak di bawah represi, kita bergerak di bawah pembungkaman, atau bahkan bergerak di bawah upaya-upaya penghapusan ya, atau pemusnahan begitu.
Apa yang kemudian membuat gerakan-gerakan di Filipina ini tetap berjalan? Bagaimana gerakan tetap bisa berfungsi berjalan di bawah rezim diktator, di bawah tekanan, dan apa yang bisa kita pelajari dari sejarah gerakan di Filipina yang bisa meningkatkan ya kerja-kerja pembangunan gerakan kita di dunia masa kini. Silahkan Jojo. Ya, terima kasih. Saya rasa diskusi ini sangat tepat ya waktunya karena kita melihat ada tren diktator populis yang muncul di mana-mana. Buat saya yang paling utama adalah alasan mengapa gerakan ini dirawat, kenapa di Filipina gerakannya tetap tumbuh. Bahkan ketika kita kembali ke masa lalu ya, kediktatoran pertama Marcos, ada komitmen dari para aktivis dan dari para feminis yang benar-benar membuat gerakannya terus berlanjut, membangun keberanian terlepas dari ancaman diktator ya. Dan saya rasa ada faktor-faktor penting mengapa gerakan tetap berjalan, tetap terawat di tengah kediktatoran Marcos. Yang pertama adalah kerja-kerja pengorganisiran yang tak kenal lelah. Yang kedua, kerja-kerja pendidikan, pembangunan pengetahuan yang terus berlanjut. Yang ketiga, membangun dan memberikan bantuan bagi kawan-kawan yang melakukan gerakan komunitas. Dan yang keempat, dukungan komunitas. Saya rasa para penggerak ya telah berhasil menjaga agar gerakan tetap hadir atau tetap hidup di tengah kediktatoran. Aktivis-aktivis Filipina ya yang meminta kedaulatan, pembebasan dari kekuatan-kekuatan asing, mengorganisir berbagai kelompok di penjuru negeri, bekerja dengan buruh, bekerja dengan petani untuk membangun gerakan bersama. Bagi kelas-kelas yang tereksploitasi ya, perempuan dilibatkan dalam perjuangan ini karena lagi-lagi penindasan perempuan di Filipina merupakan dampak dari opresi kelompok kulit putih yang memiliki modal atau yang mengontrol industri ya. Jadi pembebasan dari makibaka atau pembebasan ini kita punya prinsip yang namanya makibaka ya, bebas, berjuang untuk bebas, itu yang menjadi kata kunci kita, dan prinsip ini lahir dari berbagai macam perjuangan. Dan kemudian tahun 1972 Presiden Marcos waktu itu mengatakan bahwa ini sudah tidak bisa lagi, kita harus saya ingin mendeklarasikan darurat militer dan para aktivis tangkap. Ketika para aktivis tangkap tersebutlah muncul atau terminologi makibaka tadi, berjuang untuk melawan, itu menguat atau dikenal oleh orang-orang. Dan yang dilakukan oleh aktivis di Filipina adalah mereka terus membangun pengetahuan, mereka terus mendidik agar para anggota komunitas paham apa yang terjadi, dan mereka kemudian di masa depan setelah punya pengetahuan menjadi bagian dari gerakan dan mengintegrasikan aktivitas bersama ya, menanam bersama petani, bekerja bersama para buruh, dan bahkan terlibat dalam upacara-upacara perayaan panen. Ini adalah karena lagi-lagi bagi aktivis penggerak atau hal yang paling penting, hal yang paling berharga bagi aktivis adalah rakyat atau komunitas, dan para pemimpin atau orang-orang berkuasa itu tahu pentingnya posisi rakyat. Dan ini adalah aspek yang paling penting. Dan aspek yang keempat tadi yang saya bilang, solidaritas internasional, organisasi dari berbagai belahan dunia yang mendukung perjuangan Filipina, menekan ya pemerintah Amerika Serikat yang merupakan pendukung kepemimpinan Marcos, kediktatoran Marcos kala itu. Ini kita melihat ada gerakan internasional di situ. Dan saya mau mengatakan ada aspek kelima. Gerakan pembebasan di Filipina ini banyak bentuknya, mulai dari advokasi kebijakan, legislasi, lalu kemudian pembangunan solidaritas dari tingkat lokal hingga global begitu. Perjuangan-perjuangan dari dalam rumah sampai mengangkat senjata gitu. Terjadi semuanya di Filipina. Di Filipina kita punya ini ya, pepatah. Artinya kita harus mundur ke belakang untuk maju ke depan ya. Seperti yang dikatakan oleh Santayana ya, orang-orang yang tidak bisa mengingat masa lampau dikutuk untuk mengalaminya atau mengulanginya di masa depan. Kita harus melihat
pembelajaran dari masa lampau terkait bagaimana caranya kita maju ke depan. Jadi ini ada kesadaran di sini. Mari kita lakukan strategi-strategi kita. Mari kita lanjutkan strategi tadi ya, pengorganisiran, pembangunan pengetahuan, dan Gabriela, salah satu organisasi terbesar di Filipina ini masih terus melanjutkan kerja-kerja pembangunan gerakan mereka. Dan yang menarik adalah perempuan muda, masa depan, perempuan muda adalah masa depan yang merupakan masa depan dari gerakan kita ini aktif. Yang kedua, kita harus menggunakan segala bentuk perjuangan, mulai dari perjuangan elektoral, lobbying, pembangunan jaringan nasional, pertukaran internasional, dari menggunakan tadi ya panci untuk berjuang hingga mengangkat senjata. Kita harus menyesuaikan perjuangan kita, atau kita harus tanggap terhadap konteks dari perjuangan-perjuangan bahwa, dan kalau kita lihat di Myanmar, di India, dan di negara-negara lain, perjuangan itu adalah sesuatu yang noble, yang mulia. Dan kita juga harus menggunakan teknologi komunikasi dan menyesuaikannya dengan konteks kita agar kita bisa menjangkau lebih banyak perempuan dengan waktu yang lebih cepat. Kita harus menangkis ya misinformasi dari rezim populis otoritarian, dan kita harus sebarkan kebenaran, karena hanya kebenaran yang bisa membebaskan kita. Terima kasih banyak Jojo karena telah menambahkan tadi ya pandangan Anda dan perspektif Anda, dan mengundang kita semua untuk seperti Mariela tadi ya, untuk menempatkan kita dalam tadi ya bahtera sejarah gitu. Jadi kita tahu posisi kita di mana. Satu hal yang kemudian membuat saya lumayan tertarik adalah dari ketiga pembicara barusan, dari apa yang mereka katakan, dengan menggunakan bahwa kalau menggunakan pendidikan populer feminis sebagai cara untuk membangun dan mengakarkan visi bersama, ideologi, atau pemahaman. Jadi pendidikan populer feminis ini bisa digunakan untuk menanamkan ide tentang dunia yang kita bangun. Dan ini adalah hal yang penting, karena ide bersama ini adalah dasar bagi kerja-kerja pembangunan gerakan yang akan kita lakukan di masa depan. Artinya kita punya bintang pemandu, bintang kejora ya, kemanapun kita menghadap, kita tahu ada bintang di atas yang memandu kita. Saya ingin pindah ke Anda, Laura, melibatkan Anda dalam perbincangan ini. Tadi Jojo membahas tentang apa maknanya bagi gerakan ya untuk aktif atau untuk hidup di bawah represi, di bawah konteks represi ya. Dan Laura di Honduras, bagaimana FPI memainkan peran di dalam kerja-kerja Anda, khususnya ketika membahas tentang keamanan dan perlindungan kolektif? Oke, saya pikir ketika saya memulai analisis pertanyaan ini, baiklah, saya adalah seorang pendidik FPE di JAS yang saya bekerja dengan organisasi perempuan berbeda yang punya pengalaman di informasi khususnya, dan di Honduras. Dari pekerjaan kita yang menarik adalah bagaimana organisasi kolektif menghadapi di tahun 2000 bagaimana menjadi bagian dari formasi politik yang secara masif juga. Jadi bukan hanya sebuah organisasi atau komunitas, tapi adalah sebuah mobilisasi nasional. Dan di sini yang telah terjadi berbulan-bulan, mobilisasi nasional ini, ada perempuan-perempuan yang feminis, kita melawan dinamis machistas atau patriarkal ya, yang mendominasi pada saat itu, dan juga ada militarisasi yang telah jadi image seorang laki-laki yang selalu mendominasi dan memberikan perintah. Dan bagaimana FPE ini berkontribusi
tidak adalah sebuah praktek karena kita bicara dalam workshop bagaimana kita mendesnaturalisasi opresi-opresi juga. Claudia Coral mengatakan, yang seorang pendidik FPE juga, dia mengatakan desnaturalisasi harus dilakukan sampai mereka tidak bisa menahannya dan juga membantu kita untuk bisa mengubah opresi tersebut. Dan caranya harus secara kolektif, karena satu sisi kita bisa beraksi, karena realitas kita tidak hanya satu, tapi imersif dan punya konteks. Dan konteks ini bisa digunakan untuk mengerti sejarah tentang opresi, tapi juga tentang ketahanan, resistensi, bagaimana belajar secara kolektif. Dan latihan-latihan ini adalah FPE, terutama ketika kita bisa menghormati ancestors kita, para perempuan yang telah berjuang sebelum kita, bagaimana menunjukkan ketahanan mereka yang juga dan ini juga bagian dari resistensi kolektif. Bagaimana kita, karena kita juga telah menghadapi opresi yang berbeda ya, tentang keamanan, safety di Honduras. Kita perlu bicara hal ini. Saya pikir pekerjaan kita harus membangun sebuah dialog sosial untuk mengerti perbedaan dan potensi-potensi dari perbedaan tersebut dan bagaimana perbedaan di antara kita dengan berbeda dari pihak yang berbeda. Dalam perbedaan tersebut kita bisa membangun dari tempat yang berbeda, dan FPE juga membantu kita untuk mencegah konflik atau membangunnya konflik dengan untuk sesuatu yang lebih aman. Jadi saya rasa ini penting di dalam FPE. Tidak hanya desnaturalisasi mereka, tapi juga kita sebagai kapasitas kita untuk berkreasi, konstruksi kita. Dan menurut saya ini penting. Itu yang bisa saya bagikan dari pengalaman kita, yaitu sedikit, pertanyaannya besar, tapi itu yang bisa saya sampaikan di ruang ini saat ini. Terima kasih banyak Laura, terima kasih banyak Hope. Saya ingin melibatkan Anda ke dalam perbincangan ini. Jadi kita mendengar banyak tentang kekuasaan, power ya, dari panelis-panelis yang sudah berbicara barusan. Dan ketika kita membahas tentang pembangunan gerakan yang kuat dan kita menggunakan analisis kekuasaan sebagai basisnya. Bagaimana FPI memungkinkan penggunaan analisis kekuasaan sebagai batu fondasi pertama ya dalam membangun gerakan. Karena dari panelis-panelis barusan sampai sekarang yang kita dengar adalah kita harus mengklaim katanya ya kan masa depan yang ingin kita wujudkan sekarang, dan saya rasa FPI memungkinkan kita dalam caranya sendiri ya untuk membuat kita bisa mengklaim masa depan tersebut. Nah, dari pengalaman dan dari kerja-kerja Anda, bagaimana kita bisa menggunakan FPI untuk mengklaim masa depan tersebut? Terima kasih banyak Sherin. Jadi kalau misalnya kita melihat ada tempat ya di mana gerakan itu tidak berjalan gitu, kita bisa lihat aktivis-aktivisnya tuh meninggal kecapean, meninggal karena luka-luka. Mereka sudah habis energinya, mereka marah. Dan ketika orang-orang atau ketika aktivis itu seperti itu ya,
kalah, lelah, marah, sulit untuk membangun gerakan yang bisa bisa mewujudkan mimpi bersamanya. Jadi bagi gerakan agar benar-benar bisa begitu ya berkelanjutan, eh, kita harus memastikan bahwa aktivis-aktivis yang bergerak di belakang gerakan tersebut ya fit gitu ya kondisinya, sejahtera, well-being, kesejahteraan. Jadi kita ingin membangun gerakan nih. Dan ketika kita ingin membangun gerakan, kita harus bergerak atau bekerja sembari merasa bahwa oke, kita baik kondisinya, kelompok kita baik kerjanya, tapi kan tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang kerja di lapangan tuh nggak bisa baik-baik saja semua. Ini salah satu latihan yang saya sarankan kawan-kawan lakukan sembari kita melanjutkan gerakan kita ke depan. Saya ingin kita semua untuk membayangkan sebuah gerakan sebagai rumah. Sebuah rumah ya yang sekarang ada nih, yang punya masa lalu dan punya masa depannya. Biasanya kan dalam satu rumah ini ada beberapa ruangan. Nah, ketika teman-teman melihat gerakan dan ketika teman-teman memikirkan kerja-kerja yang kita lakukan, kadang-kadang kita kalau kita analogikan gerakan dan rumah ya, kadang-kadang kita nyangkut di satu ruangan saja. Kita suka dengan satu ruangan di rumah tersebut dan kita tetap tinggal di ruangan tersebut. Kita melakukan kerja-kerja gerakan, tapi karena kita sudah nyaman, kita tidak melakukan hal-hal yang out of the box begitu. Nah, tetapi kalau kita melakukan kerja-kerja seperti itu terus, kita akan terluka. Kita akan turun kondisi kesehatannya. Ketika kita terjebak dalam satu ruangan, kita tidak bisa berbincang dengan orang-orang yang ada di kamar atau ruangan-ruangan lain. Jadi nanti pada akhirnya kita akan ribut sendiri, menembak satu sama lain. Saya rasa tahu, kawan-kawan tahu ya. Kadang-kadang kita sudah ya menjelek-jelekan satu sama lain, menindas sesama aktivis, dan teman-teman tahu seberapa kejam kita bisa bertindak kepada sesama aktivis karena kita punya kemarahan. Kita punya rasa marah yang kita wujudkan, yang kita luapkan dengan menindas aktivis lain. Teman-teman tahu lah ya cerita seperti ini. Gerakan itu memang indah, tapi kadang-kadang gerakan ini punya banyak rasa sakit di baliknya. Jadi Sherin, ini adalah praktik yang saya rasa kita lakukan ya ketika kita membangun gerakan. Ini bukan sesuatu yang akan bisa selesai begitu sekali latihan membayangkan gerakan sebagai rumah, lalu kita kembangkan rumah tersebut seperti kita mengembangkan gerakan. Seperti rumah gitu lah ya teman-teman. Kalau teman-teman selesai membangun rumah dan melihat di luar, oh rumahnya sudah bagus, tapi kan di masa depan, oh sepertinya ada yang mau dilanjutkan deh pembangunan rumahnya. Gerakan juga seperti itu. Dan bayangkan situasi di mana kita mencoba melakukan gerakan yang menurut kita menyeramkan, dan gerakan yang menyeramkan ini kita bayangkan sebagai sebuah ruangan ya, ruangan yang menyeramkan pula, ruangan yang isinya adalah relasi kuasa, dinamika kekuasaan yang tidak seimbang, ruangan diisi oleh orang-orang yang sepertinya kok memegang kuasa. Bayangkan teman-teman ketika merasa takut masuk ke ruangan tersebut. Gerakan membutuhkan fasilitator yang bisa memandu kita untuk masuk ke ruangan yang menyeramkan tersebut dan bertanya, sebenarnya dalam ruangan ini apa sih yang perlu kita ubah? Dan apa hal-hal yang tidak kita diskusikan selama ini tentang ruangan yang menyeramkan ini? Di mana kita bisa duduk? Apa sebenarnya yang ada dalam gerakan ini yang harus kita pinggirkan atau harus kita hilangkan, dan apa sih dinamika kekuasaan yang hadir dalam gerakan ini, aspek-aspek interseksional apa yang hadir dalam gerakan ini, dan apa sih hal-hal yang kemudian kita kita sembunyikan di bawah karpet begitu. Dan iya, kita kan melakukan advokasi, kita melakukan dokumentasi, kita melakukan tutur kisah. Komponen-komponen tersebut adalah komponen yang sangat penting, iya. Tapi kalau kita tidak membongkar ruangan menyeramkan di dalam rumah ini,
yang kita takut masuk ke dalamnya, dan kalau kita kunci ruangannya, kita lempar kuncinya jauh-jauh, kita tidak akan bisa maju. Gerakan akan terus menyakiti kita. Gerakan akan terus membuat kita luka-luka, gerakan akan terus menyedot kita, dan kita akan mati sebagai aktivis yang penuh dengan amarah. Ini adalah praktik yang bisa diimplementasikan tadi ya, latihan. Membuka kamar yang menyeramkan dan membongkar kenapa kamar tersebut menyeramkan. Karena kalau kita tidak bongkar, kita akan mati di dalam rumah kita sendiri. Dan praktik ini membutuhkan satu sama lain, membutuhkan kesiapan, membutuhkan fasilitator yang baik, yang bisa melakukan latihan yang benar-benar membuat kita sadar, oh iya ini ya ternyata proses yang sangat penting. Ini loh ternyata letak seraman kengerian di kamar ini. Karena kita akan menyelam ke dalam ruangan menyeramkan yang kita di dalamnya kita sembunyikan hal-hal yang tidak ingin kita diskusikan begitu. Dan kalau kita membahas tentang hal tersebut, tentang ruangan menyeramkan tersebut, kita bicara diam-diam pelan-pelan gitu ke teman yang lain. Dan ya, kita bisa melakukan loh sebenarnya latihan seperti ini. Kita bisa tetap memajukan gerakan dan ya, yang namanya trauma juga bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Bagaimana kemudian rasa sakit yang dialami oleh generasi aktivis masa lampau bisa dilanjutkan ke generasi selanjutnya, dan kalau kita tidak diskusikan, ya tidak akan bisa pindah kemana-mana. Kadang-kadang kita suka seperti itu. Kita mau mendiskusikan hal yang buruk terkait gerakan, tapi kita tidak mau. Kita tidak mau melihat ke belakang. Dan ya, ini adalah ruangan di mana kita bisa ubah ya dari ruangan yang menyeramkan sebagai ruangan yang bisa meningkatkan kesejahteraan kita, ruangan yang bisa kita gunakan untuk berbincang tentang partisipasi, tentang isu lintas generasi, dan ruangan yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk menjembatani perbedaan. Dan saya sangat ini ya gregetan kalau kita membahas tentang Uganda, karena isu di Uganda ini sekarang tentang seksualitas di Uganda sedang tidak baik-baik saja. Jadi kawan-kawan Uganda butuh kita sebagai aktivis untuk membuka ruang-ruang bagi mereka, memberikan dukungan pada mereka, dan mendiskusikan tadi ya, apa sih yang kita takut diskusikan. Kalau begitu, dengan cara itu kita bisa membangun gerakan lebih baik yang tidak lagi penuh dengan luka. Jadi Sherin, jangan tadi ya, kalau bahasanya Hope, wondology, mungkin kalau aku salah memahami, maaf, bagaimana kemudian gerakan kita majukan, tapi kita tetap menyembunyikan bagian-bagian yang kita kubur, yang tidak ingin kita diskusikan, padahal kalau kita tidak diskusikan, kita akan terus terluka, dan tidak bisa maju ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas undangan dan atas sarannya tadi ya. Saya rasa, saya mendengar, saya paham apa yang Anda katakan, Hope, bahwa ketika sebagai para penggerak, pembangun gerakan ya, dan sebagai fasilitator dan sebagai pendukung proses-proses pembangunan gerakan, kita harus mengakui bahwa kita semua tinggal di rumahnya Tuhan kita. Kita merupakan bagian dari sistem yang meminggirkan, sistem yang mengopresi kita begitu. Dan bagaimana caranya kita bisa melakukan kerja kita dalam ruang-ruang gerakan untuk tidak menduplikasi kesenjangan kuasa, dinamika kekuasaan yang dilakukan oleh rezim atau oleh sistem yang sekarang sedang menekan kita, mengopresi kita, dan kita bisa memfasilitasi hal tersebut ya dengan menggunakan pendidikan populer feminis, proses-proses dengan menggunakan feminist popular education yang tadi ya mengedepankan pentingnya membuka kunci kamar yang selama ini terkunci, kamar menyeramkan. Nah, saya ingin mengundang Risha sekarang ke dalam perbincangan ini. Saya rasa apa yang Hope bahas barusan ini adalah bagian yang menantang dari pembangunan gerakan. Dan Risha, saya tahu bahwa kerja-kerja Risha ini sebagian besar fokus ya di isu dismantling sistem atau rumah besar yang kita merupakan bagian di dalamnya ini. Di samping tentunya proses-proses FPI ya. Jadi Risha, tolong ceritakan kepada kami bagaimana Anda menggunakan seni
pendidikan populer dan dalam kerja-kerja gerakan Anda, dan mengapa hal ini penting, dan apa kontribusi penggunaan komponen-komponen ini di dalam misi kita untuk mencapai tatanan dunia baru. Terima kasih banyak Sherin karena telah mengundang saya ke dalam perbincangan ini, dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara sebelum saya atas masukan-masukan yang sangat membuka mata ini ya. Dan Hope, saya tidak bisa mengucapkan terima kasih lagi nih kepada Anda. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas pesan yang Anda jelaskan. Gerakan sebagai sebuah rumah yang ada ruangan yang penuh dengan rasa takut, rumah yang bisa membuat kita terluka, rumah yang penuh dengan rasa amarah, begitu ya. Saya rasa ini yang kita alami ya selama ini, dan saya akan gunakan contoh Hope sebagai titik masuk ya di segmen ini. Saya ingin menawarkan sebenarnya metafora lain, yaitu mungkin gerakan sebagai sungai ya. Saya secara spesifik ingin mengundang kita semua untuk memikirkan tentang kalau misalnya kita tidak mau tadi ya hidup di tengah rasa takut dan melukai satu sama lain, sesama aktivis ya, meninggal dalam amarah. Bisakah kita membayangkan gerakan yang berbeda, gerakan yang selalu terbuka, gerakan di mana tubuh dan protes, demonstrasi terhubung satu sama lain ya secara intim, gerakan tubuh di jalan, gerakan kata-kata di dalam lembaran tulisan, gerakan kisah, gerakan kuas yang menyapu cat, gerakan emosi, gerakan mimpi. Jadi apa yang saya ingin katakan adalah kalau gerakan politik untuk mencapai keadilan ini adalah gerakan yang terus mengalir ya, yang muaranya yang awalnya adalah hati. Kita harus memungkinkan hati kita untuk bergerak kan, karena kalau gerakan untuk menuntut keadilan ada gerakan yang melibatkan hati yang mengalir, maka kita harus membiarkan hati kita mengalir begitu. Ini adalah ruang yang makanya kita perlu membuat ruang di mana kekuatan kolektif bisa muncul, dan agar kita tidak malah terluka begitu ya. Seperti yang tadi Hope katakan dengan sangat jelas, sangat tegas. Bagi saya, seni kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari proses tersebut, yang memungkinkan gerakan hati tersebut mengalir ya, yang mungkin hati kita mengalir secara berkelanjutan. Dan jadi seni adalah tentang seni, biasanya kita bilang seni adalah ekspresi, seni adalah visi, seni juga adalah tentang koneksi dan rasa percaya. Karena kalau kita hidup dengan luka dan kontradiksi-kontradiksi tadi ya, tidak akan ada identitas murni, tidak akan ada posisi yang jelas begitu. Kita ini terbebani oleh kompleksitas gerakan atau kompleksitas tujuan-tujuan begitu ya. Jadi apa yang coba Richa katakan adalah kalau kita hidup tidak bisa membayangkan gerakan sebagai sesuatu yang terus bergerak gitu, kita akan merasa bahwa aduh ini semua kita harus tanggung, kita harus panggul begitu ya. Dan kita lupa membangun relasi antara satu sama lain. Dan penting sebenarnya bagi kita untuk mengakui bahwa ya beban dalam gerakan memang ada, kerentanan dalam gerakan memang ada, tapi kan tujuannya adalah kita harus bergerak bersama untuk melampaui tantangan-tantangan ini, untuk belajar bersama, mempelajari ulang dan melupakan ya sebagai manusia atau bahkan sebagai sebuah entitas yang di atas manusia begitu. Nah, saya merasa bahwa itu yang bisa dilakukan oleh seni terhadap gerakan. Bagaimana seni bisa melekatkan kita semua sebagai sebuah kolektif. Dan saya mau kembali ke poin yang saya katakan sebelumnya ya. Sembari memastikan bahwa individu-individu ini tidak sibuk bertengkar, dan individu-individu ini tidak hancur atau tidak melebur ke dalam kolektif begitu. Karena pada akhirnya kolektif dan individu harus hadir secara bersamaan, membentuk atau memupuk rasa cinta. Ketika membahas tentang pendidikan populer, atau kalau kita mau memikirkan tentang pendidikan populer dan bagaimana pendidikan populer ini bisa mengajarkan kita untuk menjadi
kita, kamu, kita, kami. Jadi kadang-kadang kita memposisikan diri kita sebagai individu, tapi kadang-kadang kita memposisikan diri kita sebagai kelompok ya, sesuai dengan konteks. Seni bisa memungkinkan kita untuk menentukan posisi seperti itu, dan bentuk seni yang seperti ini ya, seni yang mengajarkan kita tentang pentingnya posisi tidak diajarkan di universitas, di jurusan seni. Ini adalah seni yang yang harus kita anggap mengalir juga seperti sungai, yang harusnya muncul bersama dengan sejarah, bersama dengan pembelajaran, bersama dengan tadi ya, membuat kesalahan, memaafkan orang lain. Ini adalah seni tanpa ego, seni bukan seni yang ada egoismenya. Jadi ya, di dalam kerja-kerja yang saya lakukan, protes, puisi, musik, karya-karya tertulis, dan karya-karya yang tidak bisa dituliskan, karya-karya yang hanya bisa dirasakan. Bagaimana kita bisa membuka ruang bagi segala bentuk ekspresi tersebut? Dan ketika kita mau membahas solidaritas, bagaimana solidaritas ini, bagaimana kerja-kerja di berbagai situs ini dihubungkan dan bisa melahirkan sebuah transformasi, dan orang-orang bisa duduk melihat karya-karya tersebut dan mereka bisa memikirkan secara mendalam gitu ya, apa ya permasalahan, oh ini permasalahan yang kita hadapi lewat seni begitu. Saya akan berikan beberapa contoh. Jadi saya sangat beruntung karena saya terhubung dengan gerakan petani dan gerakan buruh di daerah rural, gerakan yang sudah aktif ya dalam 25 tahun terakhir. Gerakan-gerakan ini ya, orang-orang berjuang demi hak mereka atas pekerjaan. Jadi para buruh dan para petani ya. Jadi para petani Dalit, contohnya, ini tidak cukup untuk melakukan atau membuat karya seni semata bersama dengan mereka. Bagaimana kemudian kita bisa, jadi begini, kita tidak bisa sebatas membuat karya seni tentang mereka, tapi kita perlu berdiskusi dengan mereka. Kita perlu mencoba membawa bagaimana ya caranya agar perjuangan mereka atau hati mereka bisa kita terjemahkan ke dalam karya seni yang kita buat gitu. Teks tulisan macam apa, kerja-kerja atau karya seni macam apa yang bisa kita gunakan untuk tadi ya benar-benar mengapresiasi para pekerja dari desa sebagai pihak yang turut memproduksi pengetahuan. Jadi kita tidak boleh sekedar membuat karya seni untuk kemudian kita katakan ini karya seni yang menggambarkan mereka untuk gerakan. Tidak, kita perlu pahami pengetahuan yang mereka miliki, kita perlu berbincang dengan mereka, dan bagaimana kemudian para mahasiswa ya di Universitas Minnesota tempat saya bekerja, tempat saya mengajar, atau di universitas-universitas elit lain ya, bagaimana kita melakukan kerja-kerja pendidikan populer dengan metode yang bisa membuat ruang kelas menjadi gerakan begitu ya, agar orang-orang yang memimpin gerakan, orang-orang yang membuat pengorbanan untuk gerakan akan aku rangkum. Jadi yang Richa katakan ini sebenarnya yang namanya gerakan itu tidak seharusnya terbatas di ruang-ruang tertentu. Segala macam ruang bisa kita ubah menjadi ruang gerakan. Dan contoh lain yang ingin saya berikan kepada kawan-kawan semua, yang kawan-kawan sudah dengar mungkin ya, tentang bagaimana sekarang para pekerja buruh bangunan di Palestina ini diganti oleh buruh dari Asia Selatan. Jadi ada pekerja-pekerja dari negara-negara Asia Selatan yang dikirim untuk ke Palestina sekarang, dan juga jadi di saat yang sama hal ini terjadi ketika protes-protes itu dilarang, pengetahuan tentang apa yang terjadi di Palestina ini ditutup-tutupi, dan tapi kita melakukan kerja-kerja ya dalam beberapa minggu lalu ya, di mana
eh, monolog seorang aktivis ini diterjemahkan dan eh, salah kerja seperti tadi ya, misalnya menerjemahkan monolog Gaza gitu kepada orang-orang yang misalnya tinggal di pedesaan yang tidak tahu apa yang terjadi di Gaza, itu merupakan kerja-kerja yang tadi ya, yang membangun gerakan. Misalnya menjelaskan apa itu maknanya BDS, lalu kemudian berbincang dengan kelompok-kelompok Sati, kelompok-kelompok Masdus. Jadi Sati dan Masdus ini adalah kelompok-kelompok seperti tadi ya, pekerja dan buruh yang sebenarnya mereka juga merupakan bagian dari gerakan. Jadi ketika kita melihat hati, ketika kita melihat isu domestik, isu regional, isu nasional, isu global, kita perlu melihat contoh-contoh tadi ya. Bagaimana pentingnya bagi kita untuk membongkar atau merobohkan dinding-dinding antara perbedaan status tadi, dan lewat inilah kita bisa memposisikan gerakan sebagai sebuah sungai yang tidak mengenal kategori, tidak mengenal batasan. Dan saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya coba tawarkan kepada teman-teman semua adalah kekuatan dari kerentanan. Kita harus berkomitmen kepada diri kita semua begitu, bahwa kita boleh menjadi rentan. Kalau misalnya kita mengakui bahwa kita semua ini punya kerentanan, kita bisa bersama-sama bergerak begitu. Dan saya rasa seni bisa menjadi titik masuk agar kita semua mengakui bahwa kita punya kelemahan, kita punya kerentanan, tapi di saat yang sama kita bisa menjadi siapapun yang kita inginkan. Sembari di saat yang sama memahami ya batasan-batasan kita sebagai manusia. Sembari kita membayangkan apa itu keadilan di masa depan yang kita ingin capai. Terima kasih banyak, Risha. Nah, sembari kita membayangkan ya bagaimana caranya kita bisa mengetahui, membayangkan, dan tadi ya ketika membahas tentang feminist folklore education, kita juga harus bisa membayangkan bagaimana caranya kita melupakan. Dan kita sekarang sudah memasuki menit-menit terakhir dari perbincangan ini, seperti biasa ya, kurang sekali waktunya. Tapi ini adalah awal ya dari rangkaian perbincangan, dari pembahasan mengenai makna pembangunan gerakan dan makna FPI. Saya ingin bertanya kepada meminta seluruh panelis kita untuk menyalakan kamera, dan kami sudah mengkurasi pertanyaan di kolom chat. Saya ingin kawan-kawan lagi-lagi melihat di kolom chat sudah ada banyak sekali sumber daya yang kita bagikan. Dan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan tambahan. Sebagai penutup nih, saya ingin menanyakan 3 pertanyaan atau menjabarkan 3 pertanyaan dari kolom chat. Dan nanti para panelis bisa tolong respon secara singkat. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa mengembangkan gerakan yang transformatif? Dan bagaimana pendidikan populer feminis mendukung pembangunan gerakan yang transformatif? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang ada di kolom chat juga adalah, bagaimana kita membangun di tengah perbedaan dan mencari jalan untuk menciptakan perubahan di dalam konteks. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana kita bisa membangun kekuatan di tengah masa-masa yang penuh represi? Silahkan. Dan sembari teman-teman sembari para panelis mencoba menjawab pertanyaan ini, memikirkan jawaban pertanyaan ini, sebagai penutup ya, saya kaget ya barusan. Saya kaget karena dalam foto-foto yang kita lihat di beberapa hari terakhir terkait dengan solidaritas di kampus-kampus ya terhadap Palestina, kita melihat ada workshop
yang dibuka gitu di tengah protes, di tengah tadi ya camp-camp dan dan pembacaan puisi, lalu rumah-rumah baca itu dibuat gitu, camp-camp baca dibuat di tengah protes yang sedang dilakukan. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana pendidikan menjadi inti dari gerakan, dan bukan hanya di universitas ya sebenarnya kalau berbicara tentang gerakan. Tapi kembali ke pertanyaan tadi untuk menutup ya, kita akan mulai dari Hope. Hope, pertanyaan manapun yang menurut Anda ingin jawab, silahkan. Dan jadikan itu sebagai ini ya, jawaban penutup. Terima kasih banyak, Sherin. Kembali ke tadi ya, di mana yang saya katakan sebelumnya. Di komunitas saya, kapanpun orang-orang ingin membangun sesuatu yang sifatnya kolektif, mereka akan mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam komunitas tersebut, perbedaan peran ya, ada penyanyi, ada pemain musik, ada penari, ada orang-orang yang mungkin ya petani aja gitu. Jadi setiap orang mengambil peran mereka sendiri dan terlibat dalam proses tersebut. Dan mereka membawa sesuatu ke dalam komunitas, dan saya datang dari komunitas kolektif seperti itu ya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita identifikasi peran. Dalam gerakan kita nih yang kurang adalah di mana orang muda, di mana suara orang muda, di mana suara para seniman, siapa nih yang jadi penarinya, siapa yang jadi tukang pelawaknya, siapa yang jadi tukang masaknya, siapa yang bisa mengingatkan kita begitu. Jadi bahwa kita di sini bukan karena kita mau melakukan gerakan, tapi karena ada sesuatu yang kita perjuangkan. Kita nggak ada tuh pembagian peran seperti itu. Saya rasa satu hal yang Feminist Popular Education lakukan adalah untuk memastikan bahwa kita harus mendengarkan, kita harus mengundang semua orang untuk berpartisipasi. Seperti yang terjadi di gerakan kita ya, di mana kita ini biasanya bekerja dengan orang-orang yang sejalan atau sefrekuensi pikiran kita. Itu saja. Terima kasih banyak, Hope. Risha, pertanyaan manapun atau semua pertanyaan yang ingin Anda jawab, 1 menit. Saya sedang memikirkan ya semua pertanyaan ini terkait satu sama lain ya. Misalnya pertanyaan tentang perbedaan dan bagaimana kita bisa membayangkan bagaimana membangun kekuatan di tengah represi. Saya percaya bahwa satu-satunya cara untuk membayangkan kuasa atau mengklaim kekuasaan di tengah masa yang represif ini adalah membayangkan relasi yang bisa kita bangun, yang bisa menantang kekuasaan yang represif ini. Saya tidak ingat tadi siapa yang mengatakan, tapi saya rasa tadi mungkin Laura yang mengatakan bahwa keberagaman dijadikan masalah, padahal bukan masalah begitu. Ketika kategori dan identitas dipaksakan ke kita dikotak-kotakan, dipaksa memilih menjadi bagian dari ini atau itu. Saya rasa tadi ya kategori-kategori seperti itu yang harus kita pecahkan, yang harus kita dobrak. Identitas perlu kita dobrak dan kita harus cari keterikatan antara satu sama lain di mana kita bisa berjalan, mengalir bersama. Ini adalah kunci dari bagaimana caranya mendobrak kekuasaan yang represif. Terima kasih banyak, Risha. Jojo, silahkan. Komentar penutup ya terkait dengan pertanyaan yang barusan ditanyakan. Ya, saya rasa sebagai organisasi yang dinamis ya, kita harus menyambut perubahan. Mari kita inklusif, tapi yang paling penting adalah mari kita ruangkan waktu untuk berhenti sejenak dan untuk membayangkan. Seperti yang Hope katakan barusan, beberapa dari kita mungkin akan terluka, tapi yang penting di sini adalah untuk mengakui kelemahan-kelemahan kita dan mengakui kita punya kelemahan dan mencoba membetulkan kesalahan kita gitu ya. FPI bisa menjadi alat untuk memfasilitasi kita dalam proses tersebut, membantu kita menganalisis hal tersebut dan maju ke depan. Saya rasa satu hal elemen yang penting ya dari menjaga gerakan adalah untuk menyambut komitmen orang muda. Kita bisa ini ya,
ajak mereka terlibat. Orang muda sangat memiliki komitmen seperti di Filipina. Secara historis, orang muda lah yang menjadi motor dari aktivisme yang radikal. Terima kasih banyak, Jojo. Dan mari kita pindah ke Laura. Closing thoughts in relation to any of the questions. Sí, bueno, yo creo Oke, que saya pikir fortalecimiento de los movimientos, penguatan también pergerakan construcción juga de movimientos, konstruksi pasa por una pergerakan base de acuerdos. harus ada kesepakatan. Entonces, en construir Tidak siempre bisa tenemos claro qué kita es pikirkan lo que nos une, apa yang kita bangun kalau kita tidak setuju qué es lo que akan nos itu, convoca. Y por otro lado, también apa yang memanggil es kita, importante el tema tapi juga de la ética, tentang etika juga penting, colectiva de dan pembangunan kolektif dari etika tersebut di pergerakan ini penting. popular feminista. O sea, Ketika kita mengintegrasi FPE, kita tidak bisa bicara tentang pergerakan yang ingin mengubah dunia, tapi juga untuk perbedaan-perbedaan, diversion, dan ya itulah cara-cara untuk bisa memperkuat pergerakan-pergerakan juga, menghargai perbedaan. Ya, terima kasih Laura. Kuntea? Terima kasih banyak, Sherin. Saya rasa saya tidak ingin mengulang apa yang dikatakan oleh kawan-kawan yang lain, tapi saya ingin menambahkan penting bagi kita untuk selalu mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan feminis, karena kadang-kadang kita tidak tadi ya mengakui ego yang kita miliki, kelemahan yang kita miliki begitu, dan kita harus bisa melihat di balik ego kita. Kita harus melihat bahwa ini bukan lagi masalah ego kita, ini masalah kepentingan bersama. Kadang-kadang kita menolak untuk berkomunikasi, dan kadang-kadang kita simpen gitu sendiri ya di dalam gitu, tidak kita komunikasikan. Jadi saya rasa penting bagi kita untuk benar-benar transparan dalam gerakan yang kita merupakan bagian di dalamnya. Itu menurut saya hal yang paling penting. Merespon pertanyaan barusan. Terima kasih, Sherin. Kuntea, silahkan Mariel. Ada 3 hal yang saya lihat. Pertama, untuk penguatan dan meneruskan perjalanan perubahan ini harus menghubungkan agenda para perempuan ini terhadap agenda nasional dan regional juga global. Harus dimulai dari situ untuk melihat keluar semuanya. Dan kita perempuan, kita selalu melakukannya dengan baik. Dan kita selalu mendukung satu sama lain. Yang kedua adalah menginjeksi view dari feminis untuk bisa membangun strategi. Karena kadang strategi ini tidak sesuai dengan dinamis kita, dengan ritme kita, ritme hidup kita. Dan tentunya juga kita kreativitas untuk ketahanan dari seni, transformasi, untuk mengundangnya bagaimana menganalisis realitas, itu harus kita masukkan juga. Yang terakhir adalah bagaimana menyemai spirit ini secara antar generasi, dan perempuan itu kita tidak boleh melupakan bahwa kita adalah bagian dari perubahan atau perjuangan-perjuangan itu. Kita ingat siapa yang sebelum kita, siapa yang setelah kita. Jadi kesadaran itu bahwa kita adalah bagian dari ini semua, dari akar. Ini akan menjadi akar kita yang memberikan kita kekuatan dan membantu kita untuk bisa menyemai melalui berbagai tantangan. Terima kasih. Terima kasih, Mariela. Saya rasa ada banyak hal yang belum kita katakan begitu ya. Tapi semoga dalam dialog ini kami atau kita sudah bisa melihat ya keterhubungan antara feminis popular education sebagai praktik bersejarah yang terus berevolusi seperti yang dikatakan oleh Maria barusan,
untuk tadi mengakomodasi kebutuhan feminis, tuntutan feminis, dan kaitannya dengan pembangunan gerakan ya, untuk mengubah ke dunia kita, bukan hanya mengubah diri kita, tapi mengubah dunia kita begitu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis karena telah membagikan kebijaksanaan, pengalaman, waktu dengan kita semua, dan saya juga yang berterima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir. Terima kasih karena telah terlibat, terima kasih karena telah hadir di sini, dan kami ingin kawan-kawan terlibat terus dalam perbincangan ini. Di kolom chat kawan-kawan bisa lihat kami akan segera menerbitkan sebuah panduan yang kami sebut sebagai Just Power, panduan yang bisa digunakan sebagai sumbangan sebenarnya ya bagi gerakan dan bagi orang-orang yang memiliki komitmen terhadap gerakan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua karena telah hadir, karena telah terlibat, dan karena telah berkontribusi terhadap perbincangan ini, dan kami nantikan ya perbincangan lebih lanjut. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore dimanapun teman-teman berada di dunia ini. Dan ya, terima kasih karena telah menghabiskan waktu 1,5 jam terakhir bersama kita di sini. Gracias, terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. So a woman should do what she wants to do. There is no reason for your shallow aggravation.